Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono dan Edi Baskoro ikut terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Dalam perkara EKTP sudah lama disidangkan di mana tersangkanya atau terdakwanya Setia Novanto dan sudah diputus hakim, dan sekarang Setia Novanto sedang menjalani hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Perkara EKTP baru-baru ini diangkat lagi. Katanya narapidana Setia Novanto bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dan Edi Baskoro tersangkut melakukan perbuatan korupsi atas perkara EKTP tersebut, dan Setia Novanto minta agar KPK mengusutnya dan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena Setia Novanto tidak bisa menerima bahwa dia dihukum, sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Edi Baskoro tidak dihukum, padahal sama-sama ikut terlibat melakukan perbuatan korupsi yang sifatnya KPK diskriminatif dalam menegakkan hukum. Kelihatannya Susilo Bambang Yudhoyono kebal hukum. Demikian juga dalam perkara proyek Hambalang. Banyak kader Partai Demokrat dihukum, tetapi Edi Susilo Bambang Yudhoyono tidak dihukum KPK, sedangkan KPK tidak menghukumnya, dan yang dihukumnya adalah para kader Partai Demokrat tersebut, antara lain di mana para kader Partai Demokrat yang dihukum yaitu Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga Jarod Wacik, mantan Menteri Pertambangan, dan juga Andi Malarangen, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan juga Muhammad Nasarudin, sekretaris daripada Partai Demokrat tersebut, dan juga Angelina Sondakh, anggota DPR. Jadi semua ini sudah dihukum, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono tidak dihukum. Jadi kelihatanlah di sini bahwa Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah kebal hukum. Terbukti juga dalam perkara EKTP, di mana yang terhukumnya Setia Novanto, sedangkan Edi Baskoro dan juga Susilo Bambang Yudhoyono tidak jadi tersangka. Sehingga tindakan hakim di sini KPK diskriminatif. Melihat mungkin apa karena Susilo Bambang Yudhoyono mantan Presiden RI, sehingga penegak hukum pun diskriminatif dalam menindaknya. Apalagi masalah perkara Hambalang, banyak yang terlibat di mana para kader Partai Demokrat sampai dihukum, sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono tidak dihukum, sehingga bagaimanapun banyak ketersinggungan daripada kader Partai Demokrat tersebut. Antara lain yang dihukum tersebut adalah Anas Urbaningrum, yaitu mantan ketua umum Partai Demokrat, dan juga Jarod Wacik, mantan Menteri Pertambangan dan Energi, dan juga Andi Malarangen, mantan Menteri Olahraga dan Pemuda, dan juga di sini Angelina Sondakh, anggota DPR RI. Sehingga banyak yang dihukum, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono tidak dihukum. Dan di sini terbuktilah kelihatannya bahwa Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah kebal hukum. Tidak ada, banyak juga kasus-kasusnya, satu pun tidak ada yang dijadikan tersangka oleh KPK. Kemungkinan KPK tidak berani menindak daripada Susilo Bambang Yudhoyono tersebut karena dia mungkin mantan Presiden RI. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum.
Karena dalam hukum itu semua kedudukan orang sama di depan hukum. Kalau dia melakukan kejahatan, baik dia mantan presiden, baik dia menteri, apapun jabatan, tokoh agama, kalau melakukan perbuatan kejahatan harus dituntut di muka pengadilan, sama seperti orang lainnya tersebut. Jadi saya lihat KPK ini juga di dalam menindak dari baris SBY ini sifatnya diskriminatif, bertentangan dengan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jadi khusus SBY tidak ada persamaan di depan hukum. Dia turut melakukan perbuatan korupsi tetapi tidak dihukum KPK. Justru yang dihukum KPK itu pelaksana-pelaksananya. Padahal penanggung jawab utama atas proyek tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Sehingga banyak kemarahan pihak lain atas Susilo Bambang Yudhoyono tersebut karena dia kelihatannya kebal hukum. Sehingga harapan saya agar nanti KPK dalam menangani perkara ini supaya memproses sesuai hukum yang berlaku dan sifatnya jangan menerapkan diskriminatif, harus berlandaskan equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Walaupun Susilo Bambang Yudhoyono mantan presiden atau tokoh agama, kalau dia melakukan perbuatan korupsi harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.